guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nurhayatunisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membaca di poin membaca interpretatif. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian membaca interpretatif. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembacanya. Tarigan tahun 1982 halaman 50. Selanjutnya kita masuk di poin tujuan dan maksud pengarang. Adapun tujuannya yaitu seseorang pengarang menulis sesuatu bertujuan untuk dibaca oleh orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tapi bisa juga secara tersirat. Terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Tarigan 1982 halaman 50. Adapun maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seseorang pengarang menulis sesuatu yang dibaca oleh orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkadang maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Mengklasifikasikan ragam tulis dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada berdebat, nada mengkritik, nada kewenangan, dan dengan nada-nada itu pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya yang sudah ditulisnya tersebut. Selanjutnya kita masuk di poin fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan mengekspresikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menceritakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realistis, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitis. Sekarang kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau biasa disebut dengan karakter trait. Kata ciri, sifat, atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif yang sedikit atau sama sekali. Bobot hakikat kemanusiaan menurut Swedarso tahun 2005 diekspresikan sebagai yang pertama, kebutuhan akan hubungan, mengadakan kontak dengan orang lain atau alam sekitar, transcendence, berpisah dengan orang lain dan benda-benda, ketergantungan, mempunyai rasa rindu, identitas, mengenai dan mengetahui siapa, apa, seseorang atau sesuatu itu, kerangka acuan, mempunyai cara yang stabil untuk mengenal dan memahami dunia. Selanjutnya ada khusus mengenai hubungan antara orang tua dan anak. Terdapat tiga hubungan, yaitu yang pertama hubungan simbolik. Wadah tempat manusia berhubungan tetapi tidak pernah mencapai kebiasaan atau kemerdekaan. Yang kedua, sifat merusak secara diam-diam yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan yang ketiga, cinta yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengerti. Tarigan tahun 1982. Berdasarkan klasifikasi ciri-ciri, maka setiap pribadi mempunyai orientasi.
Orientasi yang terpenting adalah yang pertama, orientasi reseptif, merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbolik dengan orang tuanya. Yang kedua, orientasi ekspositatif atau orientasi yang bersifat memeras atau menghisap. Yang ketiga, orientasi penimbunan atau orientasi yang bersifat menumpuk. Yang keempat, ada orientasi perdagangan. Pola tingkah laku menyendiri yang dipelajari oleh sang anak yang beraksi terhadap kedestruktifan orang tua dalam tipe hubungan destruktif dilakukan secara diam-diam. Yang kelima, orientasi produktif. Berasal dari pola-pola tingkah laku yang dipelajari sang anak melalui hubungan cinta kasih kepada orang tuanya. Kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional. Sesuatu karya ditulis di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi emosional sang pembaca pada anbea tipe karya sastra, reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Yang ketiga, emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Adapun ciri-ciri khas emosi-emosi tersebut antara lain. Yang pertama, emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Yang kedua, emosi sering-sering kelihatan muncul. Yang ketiga, emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Yang keempat, response mencerminkan kepribadian. Yang kelima, emosi sering berganti kekuatan. Yang terakhir, emosi dapat ditemukan dengan gejala-gejala tingkah laku yang sedang kita lakukan. Sekarang kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi psikologis. Sesuatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpati atau marah, objektif atau emosional. Menurut Dr. dan Todorov dalam Tarigan 1982 halaman 75-76. Kegunaan bahasa yang lain adalah untuk menandai tema seorang tokoh. Berbagai gaya bahasa yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang antara lain, yang pertama ada aliterasi, yaitu pengulangan bunyi yang sama. Yang kedua, antanaklasasis, yaitu penggunaan kata yang sama namun dengan makna yang berbeda. Yang ketiga, antitesi, yaitu perbandingan dua buah kata yang beranonim atau berlawanan kata. Yang keempat, kiasmus, yaitu pengulangan secara inversi hubungan antara dua kata dalam kalimat. Yang kelima, oksimoron, yaitu pembentukan suatu hubungan sintaksis antara dua buah anonim. Yang keenam, paralepsis, yaitu suatu rumusan yang digunakan untuk mengumumkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang dikatakan dalam kalimat itu sendiri. Yang ketujuh, paranomasia, yaitu penjajaran kata-kata yang bersamaan bunyi tetapi berbeda makna. Yang kedelapan ada silepsi, yaitu penggunaan sebuah kata yang mempunyai lebih dari satu makna dan berpartisipasi
dalam lebih dari arti konstruksi sintaksis. Yang terakhir ada zeugma, yaitu koordinasi ketatabahasaan dua kata yang mempunyai makna yang berbeda. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seseorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Adelten dan Vival dalam Tarigan 1982 halaman 7 mengemukakan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat, yaitu yang pertama exposition, pengenalan para tokoh, pembukaan hubungan-hubungan, menata adegan, menciptakan suasana, penyajian sudut pandang. Yang kedua ada complication, peristiwa permulaan yang menimbulkan beberapa masalah, pertentangan, kesukaran, dan perubahan. Yang ketiga ada rising action, mempertinggi, meningkatkan perhatian kegimbaran, kehebohan, atau keterlibatan pada saat bertambahnya kesukaran atau kendala. Yang keempat ada turning point, krisis atau klimaks, titik emosi dan perhatian yang paling besar serta mendebarkan apabila masalah diselesaikan. Yang terakhir ending, penjelasan peristiwa-peristiwa, bagaimana cara para tokoh itu mempengaruhi dan apa yang terjadi atas diri mereka masing-masing. Menurut Tarigan 1982 halaman 76 sampai 77. Menurut Anne Friedman dalam Tarigan 1982 halaman 72 sampai 81. Pengarang buku Form and Meaning in Fiction pernah mengadakan klasifikasi yang agak terperinci mengenai alur, yakni sebagai berikut. Yang pertama alur gerak, yang kedua alur pedih, yang ketiga alur tragis atau the dramatic plot, yang keempat alur penghukum atau the definite plot, yang kelima alur sinis, yang keenam alur sentimental, yang ketujuh alur kekaguman, yang kedelapan alur kedewasaan, yang kesembilan alur perbaikan, yang kesepuluh alur penguji, yang kesebelas alur pendidikan, yang kedua-belas alur penyingkapan, yang kedua-belas alur perasaan, dan yang terakhir alur kekecewaan. Di dalam sebuah cerita, alur sangat menentukan berhasil tidaknya seseorang pengarang membuat cerita. Di dalam hal ini, seseorang pembaca harus mampu memasuki alur yang disajikan oleh sang pengarang, agar ia dapat menguasai pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realistis, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitis. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perbanyak ilmu, maka kamu akan beruntung. Sekian dari saya, bye-bye.